Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Tema uraian khotbah saya pada sore menjelang malam hari ini yaitu iman yang terpuji adalah iman yang teruji. Sebelumnya kita akan membaca terlebih dahulu di dalam teks firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Matius 15 bentuk teks cerita yang melaporkan salah satu fakta historis dari pelayanan Tuhan Yesus Kristus yang dicatat oleh Matius. Nah, pokok utama teks cerita ini adalah berbicara mengenai iman seorang perempuan yang tidak mengenal Yesus Kristus, namun ia memiliki iman kepada Tuhan Yesus yang melebihi iman orang yang mengenal Yesus Kristus. Berdasarkan ayat 28 yang kita sudah baca tadi, saya memberikan judul atau tema khotbah, uraian khotbah ini yaitu iman yang terpuji adalah iman yang teruji. Ayat 21 dinyatakan, lalu Yesus pergi dari situ. Nah, kata lalu di sini itu menunjukkan bahwa perikop ini adalah lanjutan dari perikop sebelumnya, bagian sebelumnya, yang berbicara mengenai kecaman Tuhan Yesus atas orang-orang Yahudi yang mengutamakan adat istiadat dan merupakan jawaban Tuhan Yesus atas pertanyaan Petrus. Bisa kita baca dalam Matius 15 ayat 13 dan sampai ayatnya yang ke-20. Nah, peristiwa ini terjadi di Genesaret. Kita bisa lihat juga dalam pasal 14 ayat 34 sampai pasal 15 ayat 1. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tirus dan Sidon itu adalah merupakan dua kota yang terletak di wilayah Venesia. Wilayah yang berada di luar batas negeri orang Yahudi. Dengan kata lain, Tirus dan Sidon adalah daerah orang kafir, yang mana penduduknya adalah penyembah berhala. Nah, tepatnya di sini Tuhan Yesus pergi atau menyingkir ke pesisir daerah Tirus dan Sidon. Dari perjalanannya yang panjang dari Genesaret, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya menyingkir melalui ke pesisir daerah Tirus dan Sidon. Nah, Tuhan Yesus bukan kebetulan hadir di kota-kota ini, yaitu kota Tirus dan Sidon. Karena di kota inilah Tuhan Yesus dijumpai oleh seorang perempuan, yaitu seorang penduduk kota yang percaya kepadanya. Mari kita memperhatikan narasi yang selanjutnya. Nah, bagian pertama, bagaimana langkah iman? Kita akan melihat bagaimana
langkah iman perempuan Kanaan, perempuan yang tidak percaya kepada Yesus dari kota Tirus dan Sidon, yang mengharapkan pertolongan dari Tuhan Yesus. Perempuan Kanaan itu datang kepada Tuhan Yesus. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Berita tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di Genesaret itu telah tersiar sampai ke daerah Tirus dan Sidon. Sesampainya Tuhan Yesus di sana, di Tirus dan Sidon, di pesisir kota Tirus dan Sidon, ada seorang perempuan Kanaan dari daerah itu, yaitu perempuan asing yang tidak termasuk kewargaan Israel, yaitu orang kafir yang memiliki kesulitan karena berkenaan dengan anak perempuannya yang kerasukan setan dan sangat menderita. Nah, dalam hal ini antara Matius dan Markus tidak ada pertentangan karena keduanya menjelaskan hal yang sama. Kanaan adalah suatu rumpun orang Semitik yang menunjuk pada bangsa Fenisia, yaitu orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Nah, perempuan yang datang kepada Tuhan Yesus ini berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Kalimat "kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud" ini merupakan menggambarkan permohonan seorang yang merasa tidak berdaya, memohon belas kasihan Tuhan Yesus, datang kepada Tuhan Yesus dan berseru mohon belas kasihannya. Nah, permohonan ini merupakan permohonan yang lahir dari satu keyakinan yang besar, di mana Tuhan Yesus, dia meyakini bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan anaknya. Nah, perempuan kafir ini mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Ya Tuhan, anak Daud. Jadi perempuan kafir mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Ini merupakan hal yang terbesar yang dipegang oleh orang beriman. Perempuan Kanaan ini, perempuan kafir, meskipun bukan orang Yahudi, wanita Kanaan ini mengakui. Perempuan Kanaan ini percaya janji Tuhan kepada keturunan Daud adalah suatu kemuliaan. Jadi Tuhan anak Daud, gelar Tuhan Yesus yaitu Kurios adalah gelar penuh kehormatan dan kekuasaan. Karena itu perempuan ini datang dengan rasa hormat dan sangat percaya akan kekuasaan Tuhan Yesus yang dapat membebaskan anaknya yang sedang kerasukan. Kemudian bagaimana sikap Tuhan Yesus terhadap permohonan yang penuh iman dan harap dari perempuan Kanaan ini? Ayat 23, di situ dinyatakan Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Nah, istilah tetapi di sini adalah menerangkan mengenai satu sikap kontras dari Tuhan Yesus terhadap permohonan perempuan kafir ini. Yaitu Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Dalam hal Tuhan Yesus tidak menjawab, itu tidak menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak berbelas kasihan. Tidak menunjukkan bahwa Tuhan Yesus acuh tak acuh. Melainkan Tuhan Yesus sedang menguji iman perempuan itu. Ujian tidak hanya sampai di sini. Tidak hanya sampai Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Dalam ayat 24, Tuhan Yesus menyatakan demikian. Tuhan Yesus datang untuk domba-domba yang hilang. Ternyata kedatangan Tuhan Yesus itu bersifat eksklusif, bersifat tertutup. Tuhan Yesus diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jawaban Tuhan Yesus ini adalah sama dengan nasihat Tuhan Yesus kepada para murid, yaitu pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi kedatangan Tuhan Yesus itu sangat eksklusif, sangat tertutup, yaitu
hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, melihat dan mendengar jawaban Tuhan Yesus ini, bagaimana sikap perempuan Kanaan? Apakah perempuan Kanaan ini menjadi patah semangatnya? Perempuan Kanaan tidak patah semangatnya. Namun dalam ayat 25 dinyatakan bahwa perempuan itu mendekat dan menyembah Yesus. Setelah perempuan tersebut mendengar jawaban Tuhan Yesus, sikap perempuan tersebut bukan menjauh, bukan patah semangat. Tetapi ayat 25, perempuan itu mendekat dan menyembah Yesus sambil berkata, Tuhan, tolonglah. Nah, di sini ia sama sekali tidak menyerah dan mundur. Tetapi justru ia mendekat kepada Tuhan Yesus. Ternyata sikap diam Tuhan Yesus dan jawaban Tuhan Yesus yang tidak menyenangkan tidaklah membuat perempuan Kanaan itu mundur dan berputus asa. Perempuan Kanaan ini semakin ditantang, ia semakin kuat imannya. Dan semakin ia mendekat kepada Tuhan Yesus. Semakin ia tidak dihiraukan, tidak digubris, semakin ia merendahkan hati dan menyembah Tuhan Yesus. Sikap perempuan ini membuktikan imannya yang kuat dan besar. Sikap ini membuktikan sikap hormatnya kepada Tuhan Yesus. Bahkan sikap tunduk kepada kekuasaan Tuhan Yesus. Kemudian bagaimana Tuhan Yesus melihat sikap perempuan yang ditantang tapi ia semakin kuat kemauannya dan semakin tunduk kepada Tuhan Yesus. Melihat sikap perempuan itu, Tuhan Yesus menjawab dalam ayat 26. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi ujian Tuhan Yesus tidak hanya 1 kali atau 2 kali, tetapi berulang kali. Yang ayat 26, Tuhan Yesus katakan sekali lagi, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ujian Tuhan Yesus atas iman perempuan itu ternyata belum berhenti. Tuhan Yesus lebih memperberat lagi ujian yang diberikan kepada perempuan tersebut. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Pernyataan Tuhan Yesus ini masih berkaitan dengan pernyataan sebelumnya, yaitu ayat 24. Bahwa pada dasarnya ia datang hanya untuk orang Israel, bukan untuk orang di luar Israel. Roti itu untuk anak-anak, atau Tuhan Yesus itu untuk orang Israel saja. Karena itu, tidak patut mengambil roti itu dan melemparkannya kepada anjing. Atau tidak patut orang-orang bukan Israel mendapatkan Tuhan Yesus atau memohon pertolongannya. Bagaimana sikap perempuan Kanaan tersebut mendengar bahwa perkataan Tuhan Yesus, ia tidak patut mengambil dan melemparkannya kepada anjing, mengambil remah-remah dan melemparkannya kepada anjing. Nah, ternyata perkataan Tuhan Yesus yang pedas tersebut tidak membuat perempuan Kanaan itu mundur dari maksudnya. Dia dengan gigihnya terus-menerus tidak membuatnya berhenti dari maksudnya. Dia tetap gigih kepada imannya, kepercayaannya. Nah, perempuan itu tetap maju sambil menyadari dan mengakui bahwa memang dirinya tidak layak atau tidak pantas menerima Tuhan Yesus yang datang untuk orang Israel. Namun dalam ayat 27, perempuan itu berkata, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jawaban perempuan Kanaan ini menunjukkan iman dan kerendahan hatinya. Bahwa anjing itu memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah, perempuan itu menyadari dan mengakui bahwa dirinya adalah anjing, artinya dirinya bukan orang Yahudi. Namun perempuan itu berpendapat bahwa anjing adalah makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya.
Artinya, ia sekalipun orang kafir, namun ia menerima apa yang ditolak oleh orang Yahudi, yaitu Tuhan Yesus. Keyakinan perempuan Kanaan yang sedemikian kuat akhirnya ditanggapi oleh Tuhan Yesus dengan menyatakan suatu pengakuan yang berisi pujian. Kita bisa lihat dalam ayatnya yang ke-28. Pengakuan Tuhan Yesus terhadap iman perempuan yang sangat besar sebagai berikut. Pengakuan yang sangat menakjubkan dari Tuhan Yesus. Yang pertama, hai ibu, ayat 28a. Hai ibu, besar imanmu. Inilah pengakuan Tuhan Yesus terhadap perempuan Kanaan. Melihat kepercayaan perempuan kafir itu, yaitu kepercayaan yang besar dan yang dapat mengatasi rintangan atau kepercayaan yang tidak tergoyahkan oleh tantangan apapun, maka Tuhan Yesus mengakui bahwa perempuan kafir itu mempunyai iman yang besar dan sangat terpuji. Itu terbukti pada perkataan atau pengakuan Tuhan Yesus, hai ibu, besar imanmu. Pengakuan Tuhan Yesus adalah satu hal yang sangat berarti atau sangat berharga bagi orang yang percaya kepadanya. Setelah Tuhan Yesus menjawab dengan pengakuannya bahwa perempuan Kanaan atau perempuan kafir ini memiliki iman yang besar, iman yang sangat teruji, yang sangat terpuji, tidak hanya sampai di sini. Pengakuan Tuhan Yesus selanjutnya dinyatakan dalam ayat 28b. Tuhan Yesus menjawab atau mengabulkan permohonan perempuan tersebut. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Kepercayaan perempuan kafir yang tidak tergoyahkan oleh rintangan ini, akhirnya selain mendapatkan pengakuan Tuhan Yesus, ia juga memperoleh apa yang ia inginkan, apa yang ia maksudkan, apa yang dia kehendaki. Tuhan Yesus mengabulkan permohonan perempuan itu, yaitu Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada anaknya yang sakit saat itu juga. Walaupun anak itu tidak hadir di hadapan Tuhan Yesus. Jadi penyembuhan dari jarak jauh. Kita bisa bandingkan dengan Matius 8 ayat 13. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Melalui teks Matius 15 ayat 21 sampai ayat 28, penulis Injil Matius ini ingin melukiskan perempuan Kanaan itu sebagai teladan iman bagi para pendengarnya, bagi kita sekalian. Kepercayaan perempuan itu tidak menjadi lemah waktu ia tidak menerima pertolongan dari Tuhan Yesus secara langsung. Ternyata setelah Tuhan Yesus memberikan ujian-ujian, memberikan rintangan-rintangan, perempuan ini tidak mundur dari maksudnya. Tidak patah semangat dan tidak menyerah. Melainkan sebaliknya, perempuan ini terus-menerus memohon pada Tuhan Yesus. Sampai pada akhirnya Tuhan Yesus mengakui iman perempuan ini. Dan Tuhan Yesus menjawab permohonan perempuan tersebut saat itu juga. Pertanyaan aplikatif bagi kita. Mengapa Tuhan Yesus tidak segera menjawab doa-doa kita? Apakah yang menyebabkannya? Bagaimana sikap kita apabila permohonan kita belum atau tidak dijawab oleh Tuhan? Bagaimana sikap atau cara kita berdoa kepada Tuhan Yesus? Dan apakah rintangan-rintangan, cobaan-cobaan yang kita alami membuat kita jauh dari Tuhan? Atau bagaimana? Sekali lagi, iman yang terpuji adalah iman yang teruji. Yaitu iman yang telah melewati berbagai ujian iman. Iman yang menang atas segala ujian. Amin.